Okay, so good afternoon for me and good afternoon or evening for you students. Okay, sorry kalau memang ada yang kurang perfect dari recording ini ya. Misalnya suara saya nggak jelas atau terlalu banyak noise. For the record, video ini dibuat tanggal 27 April 2020 di tengah pandemi corona. Jadi ya, pertama-tama bukan maksud saya untuk membebankan kalian untuk menonton video ini, membuang kuota dan segala macam, tapi karena kita sudah selesai Meet kemarin, dan seperti yang saya bilang di awal pertemuan kita, setelah Meet akan ada materi baru, listening. Sebelum Meet kemarin kan reading, nah sekarang listening. It seems unfair for me that kalian tidak mendapatkan penjelasan di awal secara lisan lah ya, walaupun tidak ketemu kita kan, tapi ya saya coba jelaskan lah. Oke. Jadi ya karena video ini dibuat apa adanya, sorry kalau memang banyak gangguan nanti, suara my children perhaps, people in my house, or orang yang lewat pakai motor, ya begitulah. Oke, so kita buat coba seinteraktif mungkin. Jadi ya memang nanti ada pertanyaan saya coba tanyakan, ya kalian jawab dalam hati lah. Anggaplah ini private lesson, saya ajarkan kalian individually, saya ngomong sama kamu langsung. Oke. Pertemuan ke-10 untuk TOEIC, seperti yang di silabus yang pernah saya sampaikan di awal. Jadi setelah Meet kemarin pertemuan ke-8, pertemuan 9 minggu lalu kita diskusi sedikit tentang 40 soal atau kurang dari itu. Nah, hari ini learningnya adalah mocking test untuk listening. Seperti di pertemuan kedua kita kemarin, ada yang reading, kalian mengerjakan soal. Hari ini pun sama ya. Nah, nanti setelah itu baru kita akan bahas per part. Each part will be explained in details within the next sessions ya. So, pertama saya jelaskan sekali lagi secara ulang, TOEIC nanti kita belajar TOEIC karena memang kalian membutuhkannya sebagai syarat kelulusan. Oke. Jadi 120 menit totalnya, kurang lebih 2 jam. Ada paper based test, ada computer based test. Yang kalian akan kerjakan nanti kemungkinan besarnya adalah computer based test. Jadi soalnya itu akan ditampilkan di komputer, kalian akan mengerjakan. Ya, beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya, pembelajaran TOEIC lewat paper based, sekarang computer based. Nah, bagian listening yang akan kita bahas selama setengah semester ini, dari mulai setelah Meet sampai UAS nanti. Listening ada 4 parts. There are 4 parts. The first one is photographs for 10 questions, questions and responses 30 questions, conversations 30 questions, short talks 30 questions. Jadi totalnya ada 100 soal untuk listening. Waktu yang dibutuhkan 45 menit. Kemarin kalau reading 100 soal 75 menit. Sekarang 100 soal 45 menit. Bisa, pasti bisa. Nah, saya akan jelaskan yang pertama, photographs, 10 soal pertama. Jadi nanti setelah saya jelaskan part bagian dari listening ini, ya kalian kerjakan. Oke. Photographs. Jadi nanti di soalnya itu, kalau yang biasanya paper based, pengerjaan dengan paper based, akan diberikan 10 gambar, cuma gambar, tidak ada soal, tidak ada pilihan jawaban, cuma 10 gambar. Nah, nanti dari audionya kalian akan mendengarkan 4 pilihan jawaban, statements yang sesuai dengan gambar. Tugas kalian adalah memilih gambar yang tepat. So there are 4 statements they will hear, and then you must choose the correct one
that is appropriate to the picture. Kita ambil contoh lah ya. Nah, nanti misalkan di soal kalian cuma akan mendapatkan gambar yang ada di sebelah kiri ini. Pilihan jawaban yang sebelah kanan ini tidak akan dimunculkan, tapi akan disampaikan dari audio. Ya. Nah, kalian bayangkan kalian cuma dapat gambar yang ada sebelah kiri. Lihat, perhatikan gambar baik-baik. Kemudian dari audionya akan menyebutkan A. These people are each playing an instrument. B. They are all playing different musical instruments. C. They are trying to donate money. D. There are people crowded in front of them. Kayak lembar jawaban yang pernah kalian kerjakan, kalian cuma menghitamkan atau menyilang A, B, C, atau D. Ya. Jadi tidak ada statementnya di pilihan itu. Kalian mendengarkan pilihan A, B, C, D ini dari audio. So the answer is A. These people are each playing an instrument. Setiap orang yang main instrumen masing-masing. Ya, beda-beda. Ada yang sama? Kalau B, they are all playing different musical instruments. No, tidak semuanya different. Ada dua yang, I don't know what is that. Saxophone? Mungkin. They are trying to donate money? Of course not. They are trying to get money. Yang D, there are people crowded in front of them? Kita tidak tahu. Mungkin ada yang nonton atau mungkin ramai yang nonton, tapi dari gambar ini tidak ada. Oke. Sedikit strategi and practice. Soal tadi, kayak saya bilang lah, dari satu soal awal itu soal yang paling mudah. Jadi photographs ini, 10 soal pertama itu yang mudah. Seharusnya. Nah, strategi yang pertama, use the pictures to identify an event. Tanyakan what is taking place and where it is taking place. Misalnya dapat gambar, kan sebelum audionya mutar nanti itu, kalian ketika dapat gambar, kalian observe di mana, terus apa yang terjadi di gambar. Gambar pertama sebelah kiri, what? Apa yang terjadi pada gambar? The group is having a meeting. Kalau where? Mungkin ini di office. They are sitting around a table. Atau round table memang. Meja bundar. Nah, gambar yang kedua. Apa yang terjadi di gambar? Seseorang menulis sesuatu. Di mana? Nggak tahu, tapi kalau kelihatan dari gambarnya biasanya kalau ada yang seperti itu, counter. Mungkin dia mau narik uang atau dia mau transfer. Okay. Strategi A. Strategi B. Sorry, seingat saya ada wajah saya di pojok kiri bawah. Karena tatap muka yang tidak terlalu penting, yang penting materinya, jadi muka saya kecilkan. Jadi kalau misalnya tidak terlihat, nanti PowerPoint ini akan saya upload. Ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Strategi B. Be aware of prepositions of locations. Ingat-ingat preposition lagi. In, on, under, beneath, behind, from, at, dan seterusnya. Kalau lupa ya buka lagi lah. Oke. Gambar pertama sebelah kiri, A, B, C, D. C. She's working behind the counter. Katakan sekali lagi. C. She's working behind the counter. Yes. Behind prepositionnya di situ kan. Kalau at, by, pernah saya jelaskan by, from. Second picture, gambar kedua, A, B, C, D. Yang menjadi sorotan adalah si perempuan yang di tengah.
B. She is standing by the copy machine. Dia berdiri di sebelah mesin fotokopi. By, standing by. Oke. Fotograf gampang lah, 10 soal. Kurang lebih seperti inilah. Ya. Bagian yang kedua dari listening TOEIC, 30 soal, question response. Nah, di soal ini nanti kalau misalnya ada di paper, di kertas, atau nanti kalau kalian tesnya computer based, tidak ada soal dan tidak ada pilihan jawaban di situ. Wait, let me make sure. Oke, jalan. Kali gak ada jalan recording saya letih, saya ngomong tadi gue menurut saya. Baguslah. Oke, question and response. Jadi kembali lagi, nanti di soalnya tidak ada pernyataan apapun atau pilihan apapun. Kosong. Semua pertanyaan dan pilihan jawaban ada di audio. Tinggal kalian dengar. This part of the test is a pure listening challenge as there are no clues students can use to predict what they are going to hear. Tidak ada clue apapun yang bisa kalian gunakan. Kalau tadi yang pertama ada gambar, kalian bisa kira-kira, oh pertanyaan ini tentang apa yang dilakukan atau di mana tempatnya, dan segala macam. Kalau ini tidak ada. Bla 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 bla, baca sendiri lah ya. Contoh. Kalau misalnya ada soal, is anyone sitting here? Jawaban yang masuk akal, make sense ke kalian, A, B, atau C? A, no, it's not here. B, sorry, I'm waiting for a friend. C, she's sitting over there. Suara anak saya dah. Jerit dah dia. Jadi, kalau misalnya ada yang bertanya ke kalian, kalau misalnya di teater, di sinema, di bioskop, bangku sebelah kalian kosong, terus ada orang nanya, is anyone sitting here? A, B, C. Bisa apapun, kita nggak tahu konteksnya kan, tapi yang mungkin paling masuk akal, B, sorry, I'm waiting for a friend. Jadi maksudnya kita secara implicitly, implied meaning yang diwarnakan hijau itu bilang bahwa ketika orang nanya is anyone sitting here, ada yang duduk nggak di sebelah kita mau bilang ada, tapi kita nggak perlu bilang ada lagi, tapi ada teman saya tapi belum datang, jadi kita bilang sorry, I'm waiting for a friend. Oke. Strategies. Bla 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 bla, intinya adalah di adjective. Ketika ada soal nanti dengarkan kata sifatnya. What kind of person is the new designer? She's very well organized and extremely experienced. Tulis miring tuh adjective, kata sifatnya. How did your presentation go? I was extremely nervous, but I think it went well. Nervous, went well. Strategi yang pertama. Strategi, satu jawaban yang lupa saya masukkan yang kedua berarti. Oke, rationale. Yang digarisbawahi, be aware that many questions may be answered naturally without necessarily following an expected answer pattern. Jadi maksudnya TOEIC di bagian 2 ini berharap agar kalian tuh bisa mengerti pragmatis. Pragmatis itu sesuatu yang implied, sesuatu yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Misalnya ada soal yang tulisan warna merah tuh. Who's in the photo? Misalnya ada orang tamu ke rumah kalian, terus nengok ada bingkai foto kan, dia nanya who's in the photo? Mungkin nggak mesti jawabannya oh itu bapak saya, oh itu saya waktu kecil, oh itu waktu gigi saya patah, dan segala macam. No. A natural response in this case is I am not sure. Jadi orang nanya siapa yang foto tuh? Entah. Nah gitu kurang lebih. Jadi nggak mesti oh itu mama saya waktu masih gadis, jangan, belum tentu.
Jadi soalnya nanti kalian jangan berekspektasi bahwa jawabannya itu seperti yang ada di pikiran sederhana kita lah, kurang lebih. Misalnya, makan apa tuh? Nasi. Belum tentu. Sejak orang bilang, makan apa tuh? Kau buta ke? Nah, bisa kan seperti itu kalau di Melayu lah, kurang lebih lah. Okay. Strategies. Ada strategi biru punya. Okay. Listen for words that tell you something happens frequently. He goes to the gym every day after work. She doesn't let a day pass without her afternoon coffee. They are constantly advertising for new managers. This company is always calling emergency meetings. Jadi yang dimiring-miringkan itu something that tells you that one or another event happens frequently. Ingat materi apa nih kalau di grammar? Every day, let a day pass, constantly, always, sometimes, rarely, frequency words. Ini saya bilang kalau TOEIC ini balik-baliknya ke grammar. Kalau grammar lupa, ya selamat, jalan. Frequency words, ya, jadi saya bahas sekilas. Nanti kalian baca sendiri atau explore sendiri dari internet. Always, nearly, always, often, usually, sometimes, occasionally, rarely, hardly ever, never, bla 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 bla. Oh, itu banyak tuh. Nah, dibaca tuh. Ya. Jangan malas. Oke. Banyak lagi. Adverbs of frequency, regular occurrences, kejadian yang regular. Common adverbs used for this purpose: weekly, every day, every other day, yearly, annually. Annually itu sama dengan yearly, tahunan. Bagian ketiga dari listening, conversations. Nama juga conversations, obrolan, berarti antara dua orang atau mungkin lebih. Jadi kalian akan mendengarkan 3 atau 4 bagian dari conversation. Misalnya 3 atau 4 itu maksudnya A nanya, B jawab, A nanya, B jawab. 4 bagian lah. A, B, A, B. Maksudnya A, B, A. Itu 3 bagian. Nah, setiap conversation tadi akan ada 3 pertanyaan yang mengikuti. Misalnya ini conversationnya, tentulah kalian tidak akan melihat teks ini. Ini akan didengarkan lewat audio. Man, woman, man, woman. Berarti ini 4-part conversation. Dari conversation ini, kalian nanti akan diberikan 3 soal urutan. Jadi dia nanti ngomong dulu man, woman. Kemudian question number 1. Dia ngomong macam itu. What does the man want the woman to do? A. Pay the money she owes. B. Mail some packages. C. Attend a meeting. D. Give him the addresses. Langsung dijawab. Nanti dia langsung ngomong number 2. Dan seterusnya ada number 3. Jadi kalian langsung menghitamkan di atau memilih jawabannya kalau nanti di komputer. What does the man want the woman to do? B. Mail some packages. Tahu dari mana? Kalian pertama, do you think you could mail off these packages for me? Kan? Kalimat keduanya, they have to get out by the 6 a.m. courier, and I am late for a meeting as it is. I will really owe you a favor. They have to get out by the 6 courier. Entahlah gimana ngomong, lupa saya itu. Maksudnya apa? They di sini kan mengacu kepada packages. Paket-paket ini harus get out by the 6 courier. Maksudnya ya, paket-paket ini harus dikirimkan lewat kurir atau tukang antarnya yang jam 6. Mungkin kalau di luar mereka punya shift-shiftan.
Kayak misalnya kita JNE sini kalau lewat dari jam 10 pagi itu udah masuk pengiriman besoknya misalnya gitu kan. Nah kalau ini ada kurir yang jam 6, ada kurir mungkin jam 10, jam 12, kurang lebih seperti itulah. Nah seterusnya, nah kalian baca sendiri lah ya. Nomor 3 mungkin ditutup muka saya yang biasa nih, kalian baca nanti di PowerPoint saya. Nah dulu untuk TOEIC itu excerpt itu kayak tadi conversation. Dulu satu conversation, satu question. Tapi conversationnya pendek. Kalau sekarang satu conversation itu untuk 3 pertanyaan, tapi lebih panjang. Setiap pertanyaan akan dibacakan dengan nyaring. Kemudian antara pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 ada jeda sekitar 8 detik lah. However, you do not have to wait for the question to be read before you answer it. Students who have practiced answering the question as they listen will have up to 40 seconds from the end of one conversation until the start of the next. Jadi ketika conversation dimulai sampai dibacakan conversation berikutnya itu tuh ada sekitar 40 detik lah untuk menjawab 3 pertanyaan. Kalau dihitung-hitung kan banyak tuh. Cukup lah. Nah, jadi strateginya utamanya ada 2. Answer questions as quickly as you can. Kalau bisa pas listeningnya sedang berlangsung, kalian udah sambil baca. Jadi jangan nunggu dia ngasih waktu buat kalian jawab. Enggak, ketika dia baca itu langsung jawab. Nah, tadi kan ada jeda antara misalnya setelah pertanyaan ketiga, terus untuk dibacakan teks berikutnya, ada jeda. Gunakan jeda itu untuk baca 3 pertanyaan berikutnya. Berarti nomor setelah 1, 2, 3 tadi dibacakan, ada jeda waktu, baca nomor 4, 5, dan 6. Kan sedang nggak 100 soal 45 menit kan. Remember one thing, answer choices do not necessarily use the same words from the text, and many times distractors echo the text but do not answer the question. Jadi biasanya yang tadi dari conversation tuh, dia mungkin tidak akan gunakan kata yang sama di pilihan jawaban. Kalian harus nyimpulkannya. Bagian terakhir, short talks. Bagian keempat, 30 soal juga. Dia seperti part 3 tadi, conversation. Kalian dengar sebuah passage, bacaan atau recording, kemudian diikuti dengan 3 pertanyaan. Bedanya, kalau yang di part 3 tadi itu conversation antara 2 orang, kalau ini a single speaker giving a talk. Nah, jadi cuma 1 orang yang ngomong. Nah, kira-kira siapa lah? Seorang-seorang ngomong. Udah itulah. For example, news report, baca berita, iklan, pidato, kan itu seorang. Agak macam udah itu terus. Oke. Jadi karena kesamaan dengan part 3 tadi yang conversation, kalian bisa menggunakan approach yang sama, pendekatan yang sama dalam mengerjakan soal ini. Sorry ya kalau saya cepat benarnya, takut rumah ini itu udah bunyi macam-macam lah bunyi. Tak nyaman saya. Belum saya nak tekan tut nanti nih. Oke, jadi kalau misalnya terlalu cepat, kalian pelankan seorang lah atau nonton ulang lah. Yang membedakannya tadi dari part 3 untuk part 4 ini, short talks, teksnya lebih panjang. Yang dia omongkan lebih panjang dari part 3. Jadi kan ada 4 bagian. Ini bagian keempat. Bagian terakhir itu kan paling sulit lah kan. Nah, ini yang paling susahnya lah, karena dia panjang teksnya. Nah, poin ketiga, kalian dengarkan dulu, habis itu baca pertanyaannya. Won't work, nggak akan berhasil karena terlalu banyak teks yang akan diingat. Jadi macam mana ya? Nah, itu deh, maka belajar. Finally, sama
pilihan jawaban yang muncul di pilihan jawaban itu mungkin tidak akan sama dengan yang ada di soal atau yang ada di teks. Misalnya, listening itu misalnya di audionya dia cerita tentang asking for their money back, minta uangnya kembali. Ketika kalian baca di pilihan jawaban mungkin bukan itu yang keluar, bukan asking for their money back, tapi dia pakai istilah yang lain, requesting a refund. Refund kan minta duit balik kan? Nah, kurang lebih dia istilahnya tuh paraphrase. Udah belajar kan semester 5 kan writing Sermek. Nah, dia ngajarkan paraphrase. Jadi maknanya sama, cuma dia merubah dictionnya, word choice-nya. Pilihan katanya dirubah, tapi maknanya tidak akan berubah. Nah, ini misalnya yang sebelah kiri ini. Nah, ini teksnya, nanti dia ngomong seorang tuh. Iklan ini kan. The GX203 is our latest model and includes a lot of new features that we think bla 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 bla. Dia ngomong semua tuh, dibacakannya soal sebelah kanan 1, 2, dan 3 dengan pilihan jawabannya. Kalian pilih. Atau kalau mana saya daftar ya dah tuh, habis mandi dia. Maklum tak ya. Oke, jadi setelah dia ngomong tadi itu tentang teks yang ada di sebelah kiri, kalian jawab pertanyaan 1, 2, dan 3 sehingga saya mungkin tidak bacakan soalnya karena soalnya ini dan pilihan jawaban ada di lembar soal. Atau kalau di komputer nanti akan muncul langsung di layar komputer. Jadi kalian udah langsung baca. Jadi ketika dia ngomong kalian tuh udah baca loh. Jadi maksudnya kalau bisa, misalnya kan nanti kan pasti ada jedanya sebelum dia mulai playkan audionya. Kalian punya kesempatan baca soal dulu, langsung baca. Scanning soalnya nomor 1, 2, dan 3. What product is being described? Jadi kalian ketika dengar audio nanti harus memprioritaskan untuk cari informasi tentang produk yang dideskripsikan. Number 1. Jawabannya apa? B. All in one printer. Jadi printernya tuh udah cakup semuanya gitu. Nah, itu aja. To conclude, you should skim the questions and answer choices, paying attention to the keywords. Kata-kata kuncinya tadi itu. Jadi untuk bagian 3 dan 4 tadi baca soalnya dulu, baca pilihan jawabannya. Lihat dia mau minta apa. Jadi ketika audionya putar kalian tahu kalian mau ekspektasi tentang apa. Jangan melamun. Oke. 2, 3, 4 gitulah. Jadi sekali lagi, listening itu 45 menit untuk 100 soal, photograph 10 soal, question response 30, conversations 30, short talks 30 soal. Ya. Nah tuh, itu penilaian kalian tuh, remember your marking scheme. Skema penilaiannya. Kalian mau selamat mata kuliah saya, ini ya, 60. Gampang jak ngitungnya, 1 soal betul sama 100. Mau dapat 60 soal harus benar. Make sure you reach 60 as your minimum. Ya. Ada remedial enggak? Enggak ada. Nah, itu ya. Jadi setelah ini nanti akan saya berikan soalnya. Yang enggak nonton video ini berarti enggak apa-apa, berarti langsung coba kerjakan ya, pahami sendiri dengan konteksnya. Nah, yang sudah nonton video ini, kalau masih belum paham, tonton lagi, rewind, replay. Jadi pertemuan untuk minggu ini kita cuma fokus simulasi listening. Jadi saya pengen ngasihkan experience listening ke kalian dulu, 100 soal, 45 menit kurang lebih lah, mungkin 50-an lah, karena kita pakai Edmodo. Jadi kendalanya satu, seharusnya listening ini 1 kali play ya, audionya cuma 1 kali play.
nggak ada spasi, nggak ada cop-copnya loh. Jadi misalnya kalian nggak dengar, bentar ulangi, nggak ada sebenarnya. Tapi karena Edmodo nggak bisa mengakomodir fitur ini, jadi ya audionya saya upload, kalian download sendiri. Jadi kalau bisa, ketika mengerjakannya nanti, eh, pakai kalau bisa 2 gadget lah, 1 HP, 1 laptop atau 2 HP. Jadi satu untuk mendengarkan audio, kalau bisa pakai headset biar jelas. Yang satunya buat jawab soalnya. Oke? Okay? I think that's all. Thank you. And to be frankly, I miss teaching in a classroom. Yeah, I miss you all. Stay safe. Keep away from stupid people. Thank you very much. Have a good day.